supaya zikir hofinya juga maksimal. Iya. Gitu. Gimana Ustaz? Jadi zikir hofi ini sebagaimana kan permintaan Sayyidina Ali kepada Rasulullah kan, minta ditunjukkan jalan yang paling dekat, Cepat, paling mudah, dan paling utama jadi paling utama di sisi Allah. Oke. Paling cepat, paling mudah di sisi hambanya, dan paling utama di sisi Allah. Maka Rasul menjawab, alaika bi mudawamati zikrillah siron wa jahron. Oke. Maka wajib bagimu ya untuk senantiasa mendawamkan, melazimkan, melanggengkan, mengistiqomahkan zikir kepada Allah siron secara rahasia, berarti ini menggunakan kolbu nih, ingatan. Bukan Wajahron secara terang-terangan menggunakan lisan. Nah kan dari jawaban Rasulullah kepada Sayyidina Ali ini kita jadi paham ternyata zikir punya dua makna, seperti yang pernah kita sampaikan yang lalu kan, zikir jahri dan zikir khafi. Nah zikir khafi berarti kan berupa kita mengingat Allah di dalam kolbu kita. Mengingat Allah di dalam kolbu kita. Kalau di dalam TKN ini kita saat zikir khafi kan diarahkan seperti ini Ustaz. Iya. Mengarahkan tawajuh itu kita ke tawajuh ya. Tawajuh ya. Itu hanya setelah sholat ya. Setelah sholat. Setelah sholat isinya zikir khafi. Isinya zikir khafi. Sikap badannya namanya tawajuh. Tawajuh. Itu mengarahkan ke latifah kolbi. Apa tuh Ustaz, bisa dijelaskan Ustaz? Ya, jadi ketika kita mengarahkan ke latifah kolbi, tentu sambil kita berzikir, mengulang-ulang nama Allah sebagaimana yang sudah ditalkinkan, diajarkan oleh wakil talqin atau oleh sang mursyid langsung, oleh pangkat sahabat langsung, talkinkan kita mengulang-ulang nama Allah. Tapi yang bagus itu adalah sebagaimana ya lafaz yang kita gunakan di dalam, walaupun ini bukan lafaz secara lisan ya. Contohnya lafaz batin ya. Lafaz batin, contohnya lafaz batin ya. Kita kan menggunakan nama Allah ya. Tapi jangan hanya mengucap nama Allahnya gini. Saya kan bukan wakil talqin nih. Gitu. Ya, nggak usah dibilang juga udah tahu ya. Udah tahu. Bukan wakil talqin. Makanya saya nggak berani melafazkan. Karena mencontohkan ya. Jadi gini, saya kiaskan. Dikiaskan aja. Ya. Khusus bagi yang pernah talqin zikir tentu mudah-mudahan paham kiasnya ya. Jadi kalau kita berzikir, misalnya saya kiaskan yang kita zikirkan adalah kata soleh. Soleh. Ya. Maka jangan hanya soleh saja. Atau biar nanti nggak bingung, jadi itu jadi patokan mutlak ya. Saya kiaskan dengan kata muslih juga. Jangan cuma muslih. Tapi ya kalimat itu ketika dipadankan di tengah-tengahnya ada hu-nya. Harus ada hu-nya. Jadi kalau misalnya dengan kata soleh tadi kiasnya solehu soleh. Kalau kiasnya dengan muslih, muslihu muslih. Seperti waktu talqin tuh talqin. Kayak gitu, ketukan seperti itu. Tapi paham nih ya, jangan nanti dikira malah diganti lafaznya. Jangan, masa dikirin muslih sama soleh. Jangan, ya, tetap namanya ya. Jadi itu isi zikir khafi yang pada sholat ya. Ya, jadi ada hu-nya ya. Gitu. Terus apa lagi Ustaz yang bisa ini kan? Ya kenapa kita hu-nya itu harus ada ya? Diulang-ulang itu. Karena memang kalau tidak salah nih dalam kitab tafsir Sawi ya, ketika penjelasan tentang tafsir surat Yasin ya, jadi di sana pembahasan bahwa Allah itu bahkan memiliki, kita kan tahunya Asmaul Husna cuma 99. Ya, tapi dalam keterangan tafsir tersebut ya, ketika membahas tentang surat Yasin, bahkan dikatakan Allah itu punya 4.000 asma. Di dalam kitab tadi Ustaz? Kitab kalau tidak salah tafsir Sawi. Tafsir Sawi ya, 4.000 asma. Ketika menjelaskan tentang tafsir surat Yasin. Nah, 4.000 asma itu, 1.000 itu hanya Allah yang tahu, di sisi Allah saja. Lalu 1.000 itu pada malaikat muqarrabin. Udah berapa? 2.000. 1.000 di Lauhil Mahfuz. Nah, yang diturunkan ke dunia ada 300 di Taurat, 300 di Zabur, 300 di Injil, 99 dalam Al-Quran, dan 1 yang ditanamkan dalam kolbu hamba yang mukmin. Jadi totalnya berapa? 4.000. Dan itu semua terangkum dalam lafaz hu. Semua 4.000 itu. Makanya hu-nya jangan ditinggal. Gitu. Kenapa penting ya zikir itu? Nah, kalau saat zikir khafi itu apakah itu yang gini Ustaz, sama aja kayak saya baca koran nih Ustaz. Ini baca koran atau baca buku. Ini kan baca dalam ini aja tuh. Baca dalam enggak keluar suara tapi dalam batin. Dalam hati. Tahu sudur, kunci buku. Apakah maksudnya zikir khafi seperti itu? Atau penggambarannya di dalam hati, tapi sebenarnya
ketika ditalkinkan itu letaknya tidak hanya di lapisan kolbu. Karena kalau dalam kitab Miftahus Sudur kan di dalamnya kolbu kita tahu ada fuad ya. Ada fuad. Fuad itu dibahasakan mata hati. Di dalamnya ada sir, rasa, rahasia. Jadi ketika ditalkinkan zikir ya kalimat itu oleh guru hamba Allah yang punya kewenangan, punya otoritas menyampaikan talqin zikir, diletakkanlah asma Allah tersebut tidak hanya di kolbu ditanamkannya, tapi di lapisan sir. Ibarat kalau kita baca Quran itu baru lintasan kolbu, tapi zikir khafi pada lintasan sir, pada kedalaman sir. Jadi khafi pun juga ada banyak lapisannya.